Hi guys, welcome to Hiskopi Gym Podcast episode 1. Sekarang kita ketemu with our special guest, Mr. Rico. Special ya, thank you guys. Jadi Mr. kita hari ini bakal bahas tentang teenage life ke depan di SMA. Menurut Mr. Coba Mr. jelasin teenage life itu kayak gimana? Teenage life. Menurut Rafa sendiri teenage life seperti apa? Your understanding of teenage life tuh Istri dulu. Guessnya duluan. Dari guessnya dulu. Oke. Teenage life itu based on my experience ya. Based on how I observe teenagers juga itu based on 7 years ya, 8 years of teaching experience. Teenagers itu adalah probably the most fun phase in your life ya, bisa dibilang, dimana you are not kids in the sense of nggak terlalu dikekang banget sama oleh orang tua. You have the freedom to do what you want as long as it's positive. Tapi juga you don't have the full responsibility as an adult, meaning nggak punya tanggung jawab apa-apa untuk hidup, nggak ada tanggung jawab untuk bayar apa-apa, nggak ada tanggung jawab untuk bekerja, hanya ya tanggung jawabnya atau responsibility-nya adalah di belajar ya at that time ya, dari SMP, SMA dan university level gitu. Jadi it's the most exciting time in our life, menurut saya. Kita itu as a teenager biasanya the times when we are start experiencing new activity, new social environment, kegiatan-kegiatan baru, musik-musik yang baru, olahraga atau hobbies, dan probably the first time you have a crush on someone else gitu ya. Itu adalah masa-masa teenagers gitu, dan the moment you are trying to figure out yourself gitu ya. What is it that you want? What is it that you like? What is it that you like to do in dalam sekolah atau outside of school gitu. Jadi it's a time for adventure, time for exploring a lot of possibilities, and it's the most fun time in your life gitu. Ya, setuju sih, kayak remaja itu kayak gray area gitu. Jadi bingungin juga, dewasa bukan, anak-anak bukan. Betul, ya gray area. Jadi dapat freedomnya tapi nggak terlalu responsible banget gitu. Jadi itu dalam kalau kita mulai dalam konteks serunya ya, tapi dalam konteks yang on more serious note itu ya kita kita harus banyak belajar, banyak belajar itu bukan hanya dalam belajar di sekolah, tapi juga lesson in life gitu, trial and error gitu, got your patah hati ya. That's a life lesson yang kalau bisa kita lalui itu secara baik during teenage life, mungkin it helps you better when you coping your life during adult time gitu. Jadi ya, it's a gray area, but it's very fun, it's very exciting. Mister tuh teenager tuh dari umur berapa ke umur berapa sih, Mister? Teenagers is ya, kalau kita lihat dari penjelasannya kan dari umur the teenagers ya, which is 13 sampai 19 ya kan, teenagers.
And most of the time during teenagers itu umur 13 kita udah masuk SMP ya. Masuk SMP dan 19 itu biasanya kita ideally kita atau 20 kita ideally udah lulus kuliah gitu, 21 22. Jadi ketika kita awal SMP dan mungkin ketika kita sudah mau habis kuliah itu secara itunya ya timeline-nya as a teenagers gitu. Pengalaman sering gue dulu pas SMA atau pas remaja lah. As I said again, even for me masa SMA adalah yang paling itu ya, the most exciting time in my life gitu ya, yang most unforgettable karena I mean besides the usual learning in schoolnya gitu, I have involved in a lot of things gitu ya. I mean the time when I can be involved in selain dari sekolah ya yang akademiknya belajar, I mean for my hobby, for my side interest ya, I was in the basketball team juga ya throughout the high school. We had a band juga gitu ya to perform during all the school events, and I joined the softball team as well, and I can do all those things, I can juggle all those things at the same time sambil belajar, les tambahan juga gitu, and so dan nggak ada itunya, nggak ada apa namanya, nggak ada terlalu pikiran yang jauh mau ke depan tuh bagaimana nantinya gitu. We only think about the present aja ya, we're not really thinking about the future yet gitu. Jadi itu ya lebih itu aja, seru karena jadi nggak ada beban, bisa dibilang bebannya nggak terlalu banyak lah ada time gitu. Tidak terlupakan apa Mister? Zaman remaja tuh. Satu hal. Paling nggak terlupakan mungkin bukan lebih ke satu pengalamannya, satu particular event ya, tapi is the fact that the whole SMA itu dimana I'm involved with a lot of things gitu ya, dan memuaskan ya, maksudnya memuaskan diri sendirilah dengan dan at the time I don't, even during my final years of high school I didn't really focus on study gitu, malah main-main aja. Bukan main-main tapi maksudnya bergaul. Fokus tuh maksudnya nggak menambah extra stuff for my study, tapi I was involved more into my sports atau hobi yang lain gitu, lebih banyak involve-nya di sana daripada nambah itu ya, nambah lesson time atau learning time atau les gitu untuk persiapan kelulusan SMA lah gitu ya. Jadi melakukan hal yang itu di samping ya belajar juga dijalankan itu nggak bisa diulangi lagi sekarang gitu. When you're an adult, you cannot juggle all these things together anymore gitu. Karena kalau udah adult, you have responsibility, harus milih-milih. Jadi udah punya keluarga, udah punya anak, nanti udah milih-milih yang mana yang bisa dilakukan, yang mana yang enggak. Kalau dulu semuanya yang mau ini, mau itu, selagi ada itu ya kerjain aja gitu, lakukan aja, just untuk the meaning of fun itu ya disitulah gitu ya. Jadi the whole itu tuh I don't have any particular one itu ya experience, but the whole experience of itu tuh emang it's the most unforgettable moments in my life ya. Terus kena zaman sekarang kan juga teenage life kan beda gitu. Tanggapan Mister gimana Mister? Apakah lebih baik atau lebih buruk atau gimana? Okay, let's talk about bedanya dulu gitu. Kalau melihat
you as a high schooler now ngelihat SMA seperti dulu emang seperti apa? Ya nggak jauh beda sih, lebih mau tahu sih lebih baik sih sebenarnya. Karena sekarang Lebih kayak baik sekarang daripada nggak dulu. lebih baik dulu. Lebih baik dulu karena Ya kalau masa pergaulan sekarang lebih gampang ini, terus kayak apa ya, udah hal-hal udah mulai jadi lazim gitu, yang dulu misalkan nggak lazim sekarang jadi lazim. oh gitu. Yang kalau gampang emang gampang gimana maksudnya? Gampang dalam segi apanya gitu maksudnya? Yang apa misalnya? Tadi kan Rafa bilang semuanya gampang gitu, itu maksudnya gampang di segi apanya? Gampang terpengaruh juga kan. Terpengaruh. Terus juga sekarang mau apa juga gampang kan, misalkan kan ada Apa yang paling ya? Nah, I'm giving back the question to you ya. Di your teenagers di ini sekarang ya, di SMA ini in past 1 or 2 years ini apa sih yang paling bukan berbeda ya, tapi lebih itu ya, lebih spesifik gitu, lebih menonjol gitu ya dari yang dulu gitu ya, yang rasa kok ini nggak kayak dulu ya gitu, atau mungkin apa yang aku tahu tentang SMA ini dulu seperti apa kok sekarang seperti ini gitu, emang apa? Ya dengan kemajuan teknologi juga sih, jadi apa-apa juga cepet gitu. Pergaulan juga gampang karena kan ada sosial media, bisa chattingan, kayak Instagram juga, WhatsApp. Itu lebih bagus gak sih sebenarnya, atau ada baik buruknya sih? Ada baiknya baik juga buruk ya komunikasi gampang, teman juga banyak. Buruknya juga ya influence jadi lebih gampang menyebar gitu. Ya sesuatu itu lebih sesuatu yang bisa dibilang kita nggak tahu kebenarannya apa tapi gampang tersebar ya, gitu ya. Rumor atau hoax ya, hoax gitu ya, segala macam ya. Itu dia Pak pertanyaannya. Tanggapan Mister dengan itu generasi yang sekarang, generasi yang sekarang. Karena pasti beda dong sama Mister dulu kan. Pasti ada. Tapi ya itu dia emang berbeda cara sekolah aja secara institusi juga udah berbeda dari dulu dan sekarang gitu. Ya, dimana dulu pasti involvement ya orang tua itu dulu tidak sebanyak sekarang gitu ya, dan ini bukan mengatakan certain era lebih baik daripada itu ya, the others gitu ya, doesn't mean that during my time was better than yours gitu ya, it's just that the fact-nya aja gitu. Kalau emang involvement of orang tua dari sekolah dari zaman dulu sampai sekarang, we talking school atau teenagers life sebenarnya ya? Teenagers life in general sih. In general ya gitu ya. Tapi ya oke, berhubungan dengan itu juga. Ya emang satu berhubungan dengan sekolah, di mana orang tua akan lebih banyak monitor dia kids di sekolah ya, dan itu I believe ada memberikan influence juga gitu, dan how certain teenager atau certain student itu akan react ya. Dan sekarang juga kalau misalnya pergaulan, I would say that pergaulan dulu ada negative side yang ada negative side-nya, ada positive side-nya. Pergaulan sekarang juga ada negative side-nya, ada positive side-nya, tapi beda-beda kategorinya gitu. This is just my observation ya. Yeah. Mungkin correct me if I'm wrong. It's just kalau dulu kayaknya penggunaan drugs itu in teenagers itu lebih banyak gitu ya. I mean, based on I watch news atau cerita-cerita orang gitu ya. Dimana di sekarang I would say sangat udah berkurang, jarang dan interest the teenagers interest itu terhadap drugs itu udah berkurang gitu. For me itu kan bagus kan. Jadi tapi pasti ada sesuatu lagi, mereka jadi interestnya di something yang berbeda gitu. Bahwa seperti yang mungkin yang paling obvious adalah in the addiction of social media, atau bukan addiction ya, tapi the fact that nggak bisa menggunakan social media wisely, atau
underestimating the effect, the negative power of social media itu, yang ngerasa hanya ngelihat posting orang aja kan nggak ada apa-apa, tapi kan postingan orang itu kan social media itu ngefilternya kan udah susah ya, jadi banyak dia bad things atau negative influence di social media yang gampang membuat teenagers nowadays. Karena kita tahu kan teenagers they're still mencari jati diri mereka, looking out for their still character. Gitu. Ya, semua mencoba. Jadi ketika ada suggestion dari social media yang menganggap ini bagus, mereka ngikutin. Oh, this is the trend gitu. Ini trennya sekarang gitu. We have to do it, we have to do this, we have to do that gitu. But then di balik itu ada sesuatu, pasti ada yang negatifnya gitu. Mungkin nggak dipikir dulu betul-betul atau nggak di research dulu betul-betul. Sebenarnya kalau kita ikut influence suggestion ini baik atau enggak gitu, dan itu daya berpikir atau untuk nge-researchnya dulu itu mungkin yang harus di-improve lagi as a teenagers gitu ya, supaya tidak gampang terinfluence dengan apa yang ada di social media. So I would say that one of the big problem yang bisa ngerusak mental atau itu anak-anak teenager sekarang ya social media sih, I would say. Setuju juga sih. Terakhir nih Mister. Ya. Menurut Mister, teenage life yang ideal tuh gimana untuk membuat kepribadian lebih baik gitu? Atau saran-saran Mister untuk yang sekarang? Ideal itu sangat susah. Sebenarnya menjadi teenagers yang ideal itu bisa dibilang berbeda setiap orangnya, ya setiap karakter gitu. Mungkin ada karakter-karakter yang menurut saya adalah something that I would love all the teenagers would punya gitu ya, adalah lebih belajar untuk think not just themselves gitu ya, to be makanya kan di setiap sekolah kita selalu bilang to be a leader gitu ya. To be a leader itu kan sebenarnya bukan menjadi bos, bukan hanya menjadi seorang pemimpin itu maksudnya bukan posisinya, tapi karakter yang dipunyai oleh seorang pemimpin, yaitu tidak egois, selalu mencoba mendahulukan teman-temannya gitu ya, mencari jalan tengahnya gitu kan. Terus yang kedua adalah tadi bilang apa? Bertanggung jawab gitu kan ya, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, atau bertanggung jawab dengan grup yang dia memang berada di situ gitu ya. Sebagai kalau kita ditugaskan sesuatu ya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya gitu kan. Itulah bertanggung jawab tadi. Habis itu tidak egois, lebih bisa memikirkan orang lain. Terus juga karakter-karakter seperti seorang yang bisa memecahkan masalah gitu ya. Jadi dengan cara yang positif tentunya gitu kan. Jadi karena setiap hari kita kan dihadapkan dengan masalah-masalah baru gitu ya. Jadi sebagai teenagers gitu yang kadang-kadang kita nggak tahu cara terbaiknya apa untuk menyelesaikan masalah, ya kita harus berusaha, kita tetap mencari cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik gitu ya, yang bisa jadi win-win solution untuk kedua pihak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah yang bukan ideal tapi yang saya lihat yang saya pegang tinggi gitu ya in terms of character. Jadi kalau misalnya ideal itu ya nggak ada ideal, karena setiap teenagers, setiap anak-anak ya punya background masing-masing gitu ya, background keluarga masing-masing, background teman masa kecil masing-masing yang berbeda-beda gitu ya, nggak semuanya mempunyai masa kecil yang indah gitu kan.
Ada yang dari kecil mereka sudah merasakan namanya sakit hati atau dikecewakan gitu, dan tidak dikasih kesempatan untuk menyelesaikan masalah, harus ketika kecil sudah diberi kemauannya gitu, jadi sehingga selalu egois atau seperti itulah ya. Jadi kita nggak ada bisa bilang apa, tapi kayaknya sih dengan mempunyai karakter seorang leadership itu, kalau kita bisa mendapatkan itu bisa merubah seorang teenagers itu menjadi orang yang lebih baik ya, lebih baik secara keseluruhan. Jadi case-nya apa ya berbeda-beda ya. Kita juga nggak bisa bilang, bukan berarti orang yang paling kuat juga, bukan berarti orang yang nggak boleh cengeng juga gitu ya. Semua itu ya punya emosi, itu kita nggak bisa tahu kita emosi atau sebuah feeling seseorang itu kita nggak bisa tahu gitu, cara mereka menghandle feelings mereka gitu. Yang kita aja tahu adalah kita berusaha menjadi lebih baik. Ya, itu aja sih buat podcast kali ini / pencerahan juga. Ya, asik. Udah habis dengar podcast ini bisa jadi lebih baik dong. Iya, harus lebih baik. Yang baik-baiknya diambil. Asik. Yang buruk-buruknya ya udah biarin aja. Iya, karena ini kan pendapat dari satu sudut pandang ya, nggak selalunya benar, nggak selalunya yang terbaik gitu. Pasti ada sudut pandang yang lain juga yang bisa memberikan pendapat berbeda yang sama baiknya menurut saya. Baik, itu aja. Makasih Sir hari ini. Sama-sama, thanks for having me. Sama see you later di episode selanjutnya. Ya, terima kasih.